Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izinnya, kita semua masih diberikan kenikmatan yang tak terhingga, terutama nikmat iman serta nikmat Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya yang tetap setia di atas sunnahnya. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, upaya untuk mempelajari dan memahami manusia tidak ada henti-hentinya. Lembaran kitab suci Al-Quran yang memuat petunjuk tentang penciptaan manusia memuat sejumlah informasi, baik yang tersurat maupun yang tersirat, mengenai hakikat manusia. Melalui Al-Quran, manusia diberikan petunjuk-petunjuk agar dapat mencapai puncak tertinggi dan memenuhi tujuan hidupnya. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia dengan segala fungsi dan peran yang harus dilakukannya, semuanya diinformasikan dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Manusia merupakan makhluk serba dimensi. Kajian tentang manusia telah banyak dilakukan para ahli yang selanjutnya dikaitkan dengan berbagai kegiatan, di antaranya seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hingga agama, dan lain-lainnya. Hal tersebut dilakukan karena manusia selain sebagai subjek, juga sebagai objek dari berbagai kegiatan tersebut, termasuk dalam kajian ilmu pendidikan Islam. Pemahaman terhadap manusia menjadi penting agar proses pendidikan tersebut dapat berjalan dengan efektif serta efisien. Pengetahuan tentang asal kejadian manusia sangatlah penting dalam merumuskan tujuan pendidikan bagi manusia. Al-Quran serta Al-Hadis merupakan sumber informasi yang dimana kita selaku umat Islam berpegang teguh dalam keduanya. Di dalamnya cukup banyak membahas tentang manusia dari segala sisi kemanusiaannya, bahkan sampai pada esensi manusia dalam pandangan agama. Contohnya saja, di dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 56 dan juga Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yang dimana di dalam kedua ayat tersebut, di dalamnya memuat informasi mengenai tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdi rabbika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dan juga surat Al-Baqarah ayat 30 merupakan kedua ayat yang dimana tidak ada ataupun tidak memiliki sebab turunnya ataupun asbabun nuzul. Imam Ibn Utsaimin di dalam kitabnya Ushul fi Tafsir menjelaskan bahwa dilihat dari turunnya ayat Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada ayat ibtida'i. Apa itu ayat ibtida'i? Ayat ibtida'i merupakan ayat yang turunnya itu tidak didahului sebab yang melatar belakanginya. Dan inilah umumnya ayat dalam Al-Quran. Sedangkan yang kedua, ada ayat sababi. Ayat sababi merupakan ayat yang turunnya itu didahului sebab yang melatar belakanginya. Pendapat dari Dr. Shalih As-Sawi juga, beliau mengatakan, tidaklah semua ayat di dalam Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul. Ada yang memiliki sebab nuzul dan ada juga yang turun tanpa sebab untuk menjelaskan aturan syariat, keterangan-keterangan, mau'izah, serta nasihat. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, tugas manusia dalam penciptaannya di muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Terkait kata khalifah, dalam ayat tersebut pada makna yang lain, yaitu pengganti Allah atau pemimpin bagi manusia yang lain. Khalifah adalah suatu kaum yang sebagiannya menggantikan sebagian yang lain, silih berganti abad demi abad dan dari generasi ke generasi. Dengan demikian dapat diambil garis besarnya bahwa khalifah itu merupakan pengganti Allah melaksanakan titahnya di muka bumi
serta pemimpin yang diamanahkan untuk memakmurkan dan mendaya gunakan alam semesta demi kepentingan manusia itu sendiri. Ada tafsir Ibnu Katsir mengenai Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang dimana berbunyi, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Maksudnya, sesungguhnya aku menciptakan mereka. Aku pasti memerintahkan mereka agar beribadah kepadaku, bukan karena aku butuh kepada mereka. Di sini pula ada pendapat menurut Ibnu Abbas, melainkan agar mereka beribadahku, maksudnya, melainkan agar mereka menetapkan ibadah kepadaku dengan sukarela maupun terpaksa. Ini adalah pendapat pilihan dari Ibnu Jarir. Sedangkan pendapat yang lain dari Ibnu Jurayj berpendapat pula, melainkan agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya itu untuk beribadah. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat kepadaku, "Sungguh, aku benar-benar pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam At-Tirmizi di dalam hadis Hasan Sahih. Maka ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan hamba agar mereka beribadah kepadanya. Satu-satunya tidak ada sekutu baginya, maka barang siapa yang menaatinya, dia akan memberikan balasan yang paling sempurna. Dan barang siapa yang melanggarnya, dia akan menyiksa dengan azab yang sangat pedih. Dan dia mengabarkan bahwasanya dia tidak membutuhkan mereka, namun merekalah yang membutuhkan kepadanya dalam segala kondisi mereka, karena dia adalah pencipta mereka dan pemberi rezeki mereka. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis Qudsi, "Wahai anak Adam, fokuslah dalam beribadah kepadaku. Pasti aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan. Aku akan tutupi kemiskinanmu. Dan jika kamu lakukan, jika tidak kamu lakukan, maka aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan, dan aku tidak akan menutupi kemiskinanmu." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah di dalam hadis Hasan al-Ghalib. Sedangkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, menurut tafsir Muyassar, di dalamnya dijelaskan, melalui ayat ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa Dia telah memberitahukan kepada malaikat bahwa Dia akan menjadikan di muka bumi ini makhluk yang akan memakmurkan dan menghidupkannya dengan iman. Mereka itu adalah Adam dan seluruh keturunannya. Dari generasi ke generasi, mereka akan menghuni bumi ini secara bergantian, sehingga keberlangsungan kemakmuran, pertumbuhan, serta kehidupan ini terpelihara. Selain itu, adalah agar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan bumi ini sebagai tempat pengujian bagi para makhluknya, dan hikmah dari penciptaan terlaksana. Begitu mendengar pemberitahuan tersebut, para malaikat pun berkata, "Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah yang akan berbuat kerusakan padanya dengan cara berbuat maksiat, zalim, fitnah, dan menumpahkan darah dengan cara yang tidak benar?" Para malaikat pun berkata seperti itu karena
mereka adalah makhluk yang senantiasa terpelihara dari segala dosa serta kesalahan, terjaga dari perbuatan zalim dan permusuhan. Maka Allah pun mengabarkan kepada mereka bahwa Dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui, mulai dari rahasia penciptaan, akhir dari segala kejadian, dan berbagai hikmah yang menakjubkan, yang hanya diketahui olehnya saja, seperti akan diturunkannya agama, adanya dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan munculnya para nabi, ulama, para wali, ahli ibadah, orang-orang yang zuhud, dan orang-orang yang akan dilahirkan untuk melakukan perbaikan demi kemakmuran di bumi ini. Oleh karena itu, dalam penciptaan manusia mempunyai tujuan serta fungsi tertentu. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk beribadah kepadanya ataupun Abdullah. Sedangkan fungsi ciptaannya, manusia adalah sebagai khalifah fil ardh. Dengan mengetahui esensi manusia, maka pendidikan Islami harus dirancang untuk menumbuh, kembangkan potensi manusia baik dari sisi materi dan non-materi. Sebab bila hal ini tidak terpenuhi, maka manusia yang dididik akan mengalami kepribadian yang terpecah. Artinya, tidak seimbang antara aspek jasmaniyah dan ruhaniyah. Pendidikan Islam dikatakan berhasil apabila telah mampu melahirkan peserta didik yang mempunyai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan akhlak yang mulia. Sudah seharusnya kita memaksimalkan potensi diri sebagai manusia yang diciptakan sempurna dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 serta Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dengannya lah dalam dunia pendidikan Islam sudah seharusnya tujuan pendidikan harus sejalan dengan tujuan diciptakannya manusia itu sendiri. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ada guna serta manfaatnya, khusus bagi saya sendiri yang menyampaikannya dan umumnya bagi sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.